Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita dari pertemuan minggu lalu tentang uji parametrik. Jadi minggu lalu kita sudah membahas bagian pertama dari uji parametrik, itu uji dua kelompok bebas. Ya, uji dua kelompok bebas. Jadi, perlu saya ingatkan kembali, ya. Jadi, kenapa disebut dua kelompok bebas? Perlu kamu perhatikan, supaya nanti kamu tahu ketika ada data itu diuji dengan cara dua kelompok bebas atau dua kelompok terikat. Ya. Sebelumnya kita juga sudah membahas ada data parametrik, ada non-parametrik. Ya. Ini contoh, ada dua tabel. Seandainya tidak ditulis di tabel masing-masing, bahwa tabel pertama itu parametrik, tabel kedua itu non-parametrik, seandainya tidak ditulis. Ya, seharusnya kita sudah tahu, walaupun tidak ditulis, apakah itu parametrik atau non-parametrik. Ya. Yang pertama, dari jenis datanya. Ya. Dari jenis datanya. Jadi, kenapa tabel pertama ini disebut parametrik? Karena datanya dari jenis yang bisa dihitung dengan aritmatika atau masuk kategori jenis data kuantitatif. Ya, masuk jenis data kuantitatif. Sementara data yang kedua, dia otomatis adalah non-parametrik, ya, karena datanya data kualitatif. Yang mana dia menunjukkan kualitatif? Karena ada ranking dalam data ini. Ya, karena ada ranking. Kita tahu ranking itu menunjukkan tingkat, menunjukkan tingkatan. Data yang menunjukkan tingkat atau tingkatan, tapi ada data yang tingkatnya lebih rendah, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Ya, bertingkat seperti itu. Ada jenjangnya. Data yang bertingkat namanya data ordinal. Ya, data ordinal. Di mana data ordinal itu masuk jenis data kualitatif. Oke. Jadi sebenarnya kata kunci utamanya adalah jenis datanya. Datanya kuantitatif, maka dia diduga parametrik. Bilang diduga ya, karena nanti parametrik itu ada syarat lagi. Gitu. Tapi kalau datanya sudah jelas-jelas kualitatif, ya, yang mana data kualitatif? Data kualitatif itu kalau tidak nominal jenisnya, tapi satu lagi jenisnya adalah ordinal. Nah, coba balik lagi materi kuliah pertama. Kuliah pertama kita ketika baru awal-awal belajar statistik, kita tahu ya jenis data ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Ya, di mana dua jenis pertama, nominal dan ordinal, itu disebut data kualitatif. Kualitatif. Sementara data interval dan rasio disebut data kuantitatif. Perbedaannya adalah kalau kuantitatif bisa diproses dengan aritmatika.
Sementara data yang kualitatif tidak bisa diproses dengan aritmatika. Ya, tadi saya bilang ini terduga parametrik. Kenapa? Karena kita sudah belajar minggu lalu, parametrik itu ada syarat. Ya, walaupun dia ini adalah data kuantitatif, tapi dia bisa dikatakan parametrik kalau lolos uji normalitas. Lolos uji normalitas. Ya, itu yang paling utama. Kalau lolos uji normalitas, baru diperiksa apakah dia homogen apa tidak. Ya, oke, sampai di situ sudah dipahami ya. Kemudian materi keduanya adalah bagaimana membedakan, kalau dia itu parametrik, bagaimana membedakan ini dua kelompok bebas atau dua kelompok terkait. Ya, ada nyebutnya terkait, ada nyebutnya dua kelompok terikat. Ya, oke. Ini dikatakan dua kelompok bebas, kita perhatikan. Kelompok pertama nilai kelas 4A. Kelompok kedua nilai kelas 4B. Antara data di kelompok pertama, itu sama sekali nggak ada hubungan dengan data di kelompok kelas 4B. Kelompok yang kedua. Ya. Jadi artinya apa? Ada nilai 30 di nilai kelas 4A, itu sama sekali nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya dengan nilai-nilai yang ada di kelompok nilai kelas 4B. Jadi tidak ada hubungan antara data di kolom pertama dengan data di kolom kedua. Bahkan jumlahnya saja berbeda. Di sini dikasih contoh. Ada yang jumlahnya 11, ada jumlahnya 10. Ya, tolong perhatikan itu ya. Jadi kalau data yang seperti ini kondisinya, maka ini dikatakan uji perbandingan dua kelompok bebas. Jelas dia memang datanya bebas, nggak ada hubungan. Ya. Nah, kita perhatikan sekarang. Di materi yang kita pelajari hari ini dikatakan ini adalah uji dua kelompok terkait atau dua kelompok terikat. Nah, boleh juga nyebutnya, sama saja ya. Apa cirinya? Cirinya adalah antara kolom pertama, kelompok data pertama, dengan kelompok data kedua, itu ada hubungan. Ada hubungan. Kemudian, sifatnya selalu berpasangan, maka disebut terkait. Ya, karena dia berpasangan, maka jumlahnya selalu sama. Kamu perhatikan. Di kolom pertama ada 10. Sampai-sampai dikasih nomor urut supaya jelas terlihat. Ya, 1 sampai 10. Artinya apa? Data nomor 1 di kelompok pertama tuh 50. Itu pasangannya dengan data nomor 1 di kelompok kedua yaitu 69. Itu sepasang, Bu. Ya. Oke, nah, itu ciri-cirinya. Bagaimana data yang bisa sepasang ini? Kita perhatikan contoh kasusnya. Ya. Kita perhatikan contoh kasusnya. Kalau yang data bebas, balik lagi ke contoh tadi, yang pertama data bebas, dua kelompok bebas, ini ada data murid kelas 4A, data nilai ulangan matematika murid kelas 4A. Ada data nilai ulangan murid kelas 4B. Ya, kenapa disebut dua kelompok bebas? Ya, tentunya nilai seseorang di kelas 4A, misalnya nilai 30 ini, sama sekali tidak ada hubungannya dengan nilai 21, ya, nomor urut 1 di 4B ini. Ya, jadi kemunculan nilai di
di kolom pertama masing-masing nggak ada hubungan dengan kemunculan nilai di kolom kedua. Ya, maka disebut dua kelompok bebas. Jadi perbandingan nilai matematika kelas 4A kita bandingkan dengan nilai matematika kelas 4B. Itu kasusnya seperti itu. Ya, pasti datanya adalah data dua kelompok bebas. Oke, sekarang kita lihat dua kelompok terikat. Ya. Dalam contoh yang hari ini kita gunakan untuk belajar, kita lihat ini contohnya apa. Ya, contohnya adalah dalam rangka sedikit, nah, ya, dalam rangka peningkatan kualitas belajar mengajar, ya, seorang guru melakukan inovasi dalam hal pemberian materi. Nah, artinya si guru itu melakukan perubahan dalam cara mengajar. Kenapa dia melakukan inovasi? Karena harapannya dengan cara yang baru ada peningkatan prestasi dari siswa. Nah, jadi guru itu mengubah cara ngajarnya dengan harapan dengan cara yang baru murid jadi lebih paham. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi untuk memeriksa apakah benar, ya, apakah benar, artinya gini, si guru itu melakukan inovasi. Artinya dia berhipotesa. Ya, dia berhipotesa. Dia berhipotesa atau menduga bahwa cara barunya ya lebih baik dari cara lama. Namanya hipotesa adalah sesuatu yang harus dibuktikan benar atau salah. Sesuatu yang harus diterima atau ditolak. Nah, itu ya harus dibuktikan. Jadi hipotesanya adalah cara baru itu lebih baik dari cara lama. Ya, perhatikan ya kasusnya. Untuk mengetahui apakah inovasi tersebut berhasil, maka dilakukan analisa dengan cara membandingkan nilai ujian siswa yang didapat dari cara mengajar metode lama ya dibandingkan dengan nilai yang didapat dari cara baru. Jadi dikatakan dua kelompok terkait, kenapa? Karena sumber datanya ini sama. Jadi ada 10 orang murid. Jadi 10 orang murid. Orangnya sama muridnya itu. Ya, murid pertama, murid kedua, murid ketiga sampai murid yang ke-10. Nah, mula-mula murid ini diajar dengan cara lama. Setelah diajar dengan cara lama, dikasih ujian. Maka murid pertama nilainya 50. Murid kedua nilainya 66, murid ketiga 73, dan seterusnya sampai murid yang ke-10. Oke. Nah, kemudian setelah itu murid yang sama diajar lagi, tapi dengan cara baru. Ya, jadi perhatikan, sumber datanya sama, ya, tapi dia mengalami treatment, mengalami perubahan cara. Jadi diajar dengan cara baru. Setelah diajar dengan cara baru, dilakukan ujian lagi. Nah, inilah nilainya. Murid pertama 69, murid kedua 85, murid ketiga 88, dan seterusnya. Sampai murid yang ke-10. Pertanyaannya, hipotesa yang mengatakan cara baru lebih baik dari cara lama diterima atau ditolak. Jadi bisa dipahami ya, di mana letak perbedaan ya antara
perbandingan dua kelompok bebas dengan perbandingan dua kelompok terkait. Ya, jadi cirinya itu adalah sumber datanya dari sumber yang sama. Artinya di sini ada 10 orang murid, 10 orang itu orangnya sama. Tapi kalau yang tadi, dua kelompok bebas itu, muridnya beda. Murid kelas 4A 11 orang, murid kelas 4B ada 10 orang. Ya. Jadi jumlahnya saja udah nggak sama. Kalau di sini mesti sama. Ya, kolom kiri sama kolom kanan itu mesti sama, karena dia harus berpasangan. Maka disebut datanya terkait. Artinya apa? Data 50 di sini, itu terkait dengan data 69 di sini. Atau kita balik, data 95 di sini terkait dengan nilai 78 di sini. Ada hubungan antara dua data itu, antara dua kolom itu. Sampai di sini bisa dipahami ya, perbedaannya antara dua kelompok bebas dengan dua kelompok terkait. Jadi nanti kalau kamu ketemu data, ya, ujian soal misalnya, lihat datanya, maka kamu harus menentukan data ini kelompok bebas atau kelompok terkait. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita coba bagaimana mempelajarinya, dan ingat ya, nanti caranya sama, ya, bahwa dalam hipotesa selalu ada 4 langkah. Ya. Pertama, kita buat dulu hipotesa 0 dan hipotesa 1-nya seperti apa. Ya. Yang kedua, lanjutkan dengan kita tentukan nanti pakai alat uji apa. Yang ketiga, kita tentukan taraf nyatanya atau nilai alfanya yang menjadi standar untuk menentukan nanti diterima atau ditolak hipotesa. Dan yang terakhir, nanti kita akan menarik kesimpulan, ya, menerima atau menolak hipotesa itu di mana kalau hasil perhitungan nilai signifikan lebih besar atau sama dengan alfa, itu artinya H0 yang diterima. Tapi sebaliknya, kalau nilai signifikan yang dihitung ternyata diperoleh lebih kecil dari alfa yang ditentukan, artinya H1 yang diterima. Oke, ini standar, jangan pernah lupa 4 langkah ini ya. Baik, kita buka SPSS-nya masing-masing ya. Buka SPSS-nya masing-masing. Kita mulai dengan membuat variabel dulu sebelum kita menginputkan datanya. Tentunya harus buat variabel dulu ya. Ini saya perkecil supaya bisa ditampilkan dua-dua. Datanya nih.
Tuh, untuk melihat datanya, ini aja, lebih besar ininya, CSS-nya, ya. Oke, kita mulai dengan membuat variabelnya. Jadi kalau kita punya tabel data seperti ini, bagaimana pemberian nama variabelnya. Oke, seperti biasa saya ingatkan, ya, jika kita ngomong variabel, ya, ingat variabel itu asal katanya dari variable, ya, variable bahasa Inggris, ya. Vary artinya berubah, able artinya bisa. Jadi yang mana disebut variabel dalam tabel kita ini? Tentunya sesuatu yang bisa berubah. Apa yang bisa berubah? Ya, perhatikan ya, apa yang bisa berubah. Tentunya kita ingin menginputkan nilai, ya, karena kita lihat nilai itu yang berubah-ubah. 60, ada 66, ada 69, ya ada 85, ada 70 dan seterusnya. Jadi yang berubah itu apa? Ya, adalah nilai yang berubah. Nilai dari apa? Nilai dari hasil ujian. Di mana ujiannya itu 2 kali, ada metode lama, ada metode baru. Misalnya kita sebut sajalah, kita kasih nama, kita tahu bahwa untuk penulisan nama variabel itu hanya boleh 1 kata, ya, 1 kata. Maka kita daripada nulis metode lama, ya, atau nilai ujian metode lama itu panjang, ya, karena di sini hanya boleh 1 kata. Maka kita buat sederhana saja, misalnya kita kasih nama metode 1. Ingat ya, penulisan nama variabel tidak boleh diawali oleh huruf. Nggak boleh diawali oleh angka, ya, nggak boleh. Jadi kalau angka di belakang boleh, ya, metode 1 boleh. Tapi kalau 1 metode nggak boleh. Jadi metode 1. Nanti kita akan input dengan apa? Maka tipe datanya akan kita input nilai 50, 66, 73, nah itu pasti numerik, ya. Di mana kita nggak butuh desimal, ya. Kita nggak butuh desimal, atau desimalnya kita nolkan saja. Nah, ya. Nah, supaya kita jelas maksud metode 1 itu apa, maka kita bisa kasih keterangan pada label untuk lengkapnya, ya. Ini kita tulis metode 1 itu apa? Itu adalah nilai ujian metode lama. Secara lengkap, ya. Kalau mau dilebarin juga bisa. Nah, kelihatan. Ya. Kita pakai value enggak? Enggak, ya, enggak pakai value. Enggak pakai value. Kenapa? Nanti karena kita akan inputkan semua, ya, 1 per 1, ya. Kemudian ini jenisnya adalah apa ini? Jenisnya adalah scale, ya. Jenisnya adalah scale karena angka hasil pengukuran scale. Oke. Dia bukan nominal, dia bukan ordinal, ya. Ini pilihannya adalah nih, scale, ordinal, nominal, ya. Yang jelas dia bukan ordinal karena dia bukan tingkatan, dia bukan nominal, ya, bukan hanya untuk pembeda, tapi betul-betul hasil pengukuran, dia scale, ya. Oke, ya, pilihannya scale. Oke, sekarang data yang kedua, ya. Data yang kedua adalah nilai ujian metode baru. Kita kasih nama yang
serupa, yaitu metode 2, di mana akan diisi dengan numerik juga, desimalnya tidak ada, berarti ini kita nolkan, labelnya adalah, ini adalah nilai dan metode baru. Ya, nilai ujian metode baru. Di mana value-nya nggak ada, kita nggak pakai value, karena nanti akan diinputkan satu persatu setiap nilai. Ya. Ini jenisnya juga scale, sama. Ordinal, bukan. Udah, sampai di sini? Bisa diikutin? Cuma ada 2 variabel, itu metode baru dan metode lama. Ya, metode 1, metode 2. Oke? Kalau sudah, maka ya jadi seperti ini di dalam data view-nya. Ya. Jadi, kenapa disebut terkait atau terikat? Ya, karena nanti kita menginputkannya betul-betul berpasangan, ya. Bahwa data orang pertama dikasih ujian metode lama nilainya 50. Kemudian dikasih metode baru nilainya jadi 69. Nah, kira begitu. Ya, maka dia sepasang. Datanya terkait. 50 ada kaitannya dengan 69. Yang kedua, nilai 66. Pasangannya 80. Yang ketiga, 73. Ya, terkait dengan nilai 88. Ya. Yang keempat, nilai 84. Sepasang dengan terus 57 sepasang dengan 84. Ya. Habis 57, 83 sepasang dengan 78. Dan 76 sepasang dengan 90. Itu yang ke-8, 95 sepasang dengan 97, 73 pasangan dengan 79, dan terakhir 78 sepasang dengan 90. Oke. Sampai di sini bisa diikuti? Untuk menginputkan datanya. Oke, ada ya? Semua ada yang bermasalah untuk input data? Bisa, Pak. Oke, ada masalah ya? Ada masalah, ini saya besarin Windows ininya, karena kita sudah nggak butuh lagi. Itu PowerPoint-nya. Oke. Nah, artinya kita sudah selesai menginputkan data. Ya, tadi saya coba jelaskan satu persatu, mulai dari pemahaman apa yang dimaksud dengan data terikat atau data terkait. Artinya memang dia berpasangan, betul-betul terkait kolom 1 dengan kolom kedua. Semoga bisa dipahami ya, apa yang dimaksud dengan 2 kelompok data yang terikat atau 2 kelompok data terkait itu. Oke, kita kembali lagi pada catatan kita bahwa apapun pengujian, ya, prinsipnya uji hipotesa akan ada 4 langkah. 4 langkah ini. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita kembali dulu dengan soalnya tadi. Perhatikan soalnya lagi, saya ulangi. Oke. Nah, jadi sekali lagi ya saya ingatkan,
prinsip pada kondisi data dua kelompok yang terkait. Jadi, pada kondisi dua kelompok data yang terkait ini, sebenarnya apa sih yang mau kita buktikan? Ya. Jadi sebenarnya kita ingin melihat antara metode pertama dengan metode kedua, mana yang lebih baik. Ya. Nah, mengatakan metode pertama dibandingkan dengan metode kedua, itu akan lebih baik atau lebih buruk jika ya, ini katakanlah saya sebut apa namanya, yang satunya kan saya sebut A, saya sebut satu lagi saya sebut B katakanlah ya. Jadi sesuatu itu dikatakan ya, dikatakan A itu lebih baik dari B ya, kalau A itu lebih besar dari B. Sampai di sini sependapat ya. Jadi A dikatakan lebih baik dari B kalau nilai A lebih besar dari B. Kenapa? Karena selisih A dengan selisih A dengan B itu positif. Oke, ya. Selisihnya. Jadi sebenarnya kita mau menguji perbedaan antara A sama B itu dengan cara melihat selisihnya itu positif atau negatif. Kalau selisihnya positif, artinya kan lebih bagus. Artinya nilai yang satu lebih besar, makanya positif. Tapi kalau selisihnya itu negatif, artinya terjadi penurunan. Ya, misalnya kamu tuh dapat kesempatan ujian 2 kali. Ujian pertama dapat nilai 50. Oke, kata guru, silahkan remedial. Remedial nih. Ketika ujian yang kedua dapat nilai 69. Itu baik apa buruk? Hah? Jadi dikatakan baik karena selisihnya positif, artinya ada peningkatan dari semula nilai 50 di nilai 69. Ya. Itu kalau kita lihat contoh di kasus orang pertama. Mirip pada kasus orang kedua, awalnya 66, terus yang kedua jadi 65. Orang ketiga dari 73 jadi 88. Tapi pada orang yang keempat, awalnya dia 84 nilainya. Ketika ujian yang kedua, dapat nilai 70. Artinya terjadi selisih yang negatif. Turun nilainya. Dari 84 malah jadi 70.
Orang ke-6 juga sama. Awalnya 83, terus jadi 78. Itu kalau kita lihat satu persatu pada setiap individu, pada setiap orang-orang. Tapi bagaimana menarik kesimpulannya? Karena kita ngomong ini metode lama, kita bandingkan dengan metode baru secara keseluruhan. Jadi artinya kita mau lihat total metode lama dibandingkan total metode baru, itu kira-kira ya, kira-kira mana yang lebih baik. Ya. Jadi prinsipnya adalah kita itu mau mengukur selisih sebetulnya. Jadi ingat, prinsip kalau kita melakukan uji dua kelompok terkait, ya, saya garis bawahi ini, ketika kita melakukan uji dua kelompok terkait, sebetulnya kita itu menguji selisih dua data itu. Kita menguji selisih dua kelompok data itu. Ya, perhatikan. Jadi, kita menguji selisih. Jadi, prinsipnya dalam uji kita itu, jadi, jika kita melakukan uji dua kelompok terkait, itu pada prinsipnya kita melakukan uji terhadap selisih antar kedua kelompok data. Nah, itu tolong pahami ya prinsipnya itu. Ya, jadi karena kita mau menguji selisih, ya, maka kita tahu bahwa karena ini parametrik, di mana parametrik harus lolos uji normalitas, nah ya, kita harus lakukan ini kan, uji normalitas, ya, uji normalitas. Maka, ya, maka dengan kata lain nanti maka seluruh uji, ya, seluruh uji parametrik, ya, seluruh uji parametrik, ya, dalam hal ini uji normalitas, ya, apalagi ya, yang paling penting itu sih uji normalitas, uji homogenitas, ya, dan uji rata-rata itu dilakukan mana caranya? Dilakukan pada selisih nilai tersebut. Ya, jadi itu dilakukan pada selisih nilai tersebut.
Dengan kata lain, ya, kita melakukan perhitungan dulu, ya, yang disebut dengan selisih nilai. Itu apa? Itu adalah selisih antara metode 1 dikurang metode 2. Nah, itu disebut selisih, kan? Sampai di sini bisa dipahami. Ya. Oke. Jelas? Cukup jelas? Ya. Jadi uji terkait apapun namanya, ya. Kalau kita melakukan uji dua kelompok terkait, itu pada prinsipnya, ya, kita melakukan uji terhadap, ya, selisih antara dua kelompok data. Ini prinsipnya, ya. Prinsip dua kelompok terkait. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya adalah terhadap selisih. Oke. Ya, nanti semua uji-uji, baik uji normalitas, probabilitas, maupun uji rata-rata, dilakukan pada selisih nilai tersebut. Ya. Yang dimaksud dengan selisih nilai adalah tentunya metode 1, nilai dari metode 1 dikurangi metode 2. Oke, ya, kita balik ke SPSS-nya. Ya. Nah, karena harus dilakukan ujinya itu pada selisih nilai, ya, maka di SPSS harus kita buat dulu selisih nilainya. Karena yang mau diuji itu bukan kolom metode 1, bukan kolom metode 2, tapi yang mau kita uji adalah selisihnya. Maka kita harus buat kolom baru. Oke, perhatikan bagaimana cara membuat kolom baru yang merupakan selisih nilai dari kolom 1 dengan kolom 2. Ya, tentunya bukan dihitung secara manual, ya. Kita akan lakukan dengan perintah SPSS. Ketik dihitung. Ya. Oke, perhatikan ada menu transform. Ada menu transform. Ya. Menu transform. Oke, diklik transform. Ya. Ingat, ya, sebetulnya kita itu mau ngitung berkolom baru, ngitung 50 dikurang 69 sebetulnya. 66 kurang 85, 73 kurang 88, dan seterusnya, ya. Ya, kalau cuma 10 data, barangkali sebetulnya kalau kita hitung manual, ya bisa. Tapi kalau data kita itu 1000, misalnya, atau 2000, saking banyaknya misalnya, ya tentunya nggak demikian. Ya. Maka kita perlu perintahkan SPSS untuk menghitung. Oke. Kita suruh menghitung. Oke, di transform, perhatikan mana yang menghitung. Sudah tentu menghitung itu bahasa Inggrisnya adalah compute. Compute variable. Compute variable. Jadi di menu transform paling atas sekali ada compute variable. Jadi kita perintahkan SPSS untuk menghitung variabel. Klik compute variable. Maka akan muncul seperti kalkulator. Ya, akan muncul seperti kalkulator. Apa yang mau kita suruh? Kita suruh dia menghitung di sini di tempat target,
Ya, target variabel kita suruh dia membuat variabel baru yang kita kasih nama selisih. Nah, selisih. Oke, sudah dibuat variabel baru namanya selisih. Nah, kita definisikan apa sih selisih itu? Selisih sama dengan. Ini ada sama dengan di sini. Jadi artinya selisih adalah ini di numeric expression-nya kita buat. Apa itu? Ya, tentunya berdasarkan variabel yang sudah ada. Ya, kita lihat di sini ada metode lama atau dalam kurung metode 1, nilai ujian metode 2 dalam kurung metode 2 atau metode baru. Ya, tentunya kita ya tergantung ini ya, jangan salah ya. Kalau salah nanti hasilnya akan terbalik atau jadi minus jadi plus, plus jadi plus. Sorry, minus jadi plus, plus jadi minus ya, jadi terbalik. Nah, kalau yang kita maksud selisih adalah metode 1 ya, maka ini metode satunya diklik masukkan panah di sini. Metode 1 ya, dikurang metode 2. Mana kurang? Nah, di sini ada kayak kalkulator ini. Nah, ini ada plus, minus, kali, bagi ya. Nah, ini kita minuskan. Jadi metode 1 minus, tentunya minus metode 2. Sebenarnya boleh saja membalik metode 2 minus metode 1. Karena prinsipnya uji dua kelompok terkadang menghitung selisih. Cuman nanti ketika menganalisa, maka analisanya juga dibalik. Apa arti plus, apa arti minus. Itu sama dengan penurunan menjadi lebih baik atau penurunan menjadi lebih buruk. Ini nggak masalah sebenarnya, terbalik metode 2 kurang metode 1 boleh. Tapi menganalisanya nanti dibalik. Sekarang kita biar mudah memahaminya, kita buat metode 1 dikurang metode 2. Karena metode 1 adalah cara lama, metode 2 adalah cara baru. Nanti kita lihat perbedaannya, selisihnya positif atau negatif. Ya, kalau selisihnya positif, artinya metode lama ke metode baru itu naik, positif. Kalau begitu artinya yang baru lebih bagus. Ya. Sebaliknya, kalau hasil metode 1 dikurang metode 2 jadi negatif, jadi minus, artinya memburuk. Oke, sudah di sini? Ya. Kalau sudah, tinggal oke-kan aja. Kalau di oke-kan, ya, maka di output akan ada keluaran tentang ini, eksekusi dari perintah itu, tapi di sini muncul di kolom data akan muncul variabel baru, yaitu variabel selisih. Bisa sampai di sini? Keluar? Keluar, Pak. Ya, ya. Nah, ini karena contohnya sederhana, cuman 10 data gitu. Apa? Nanti prinsipnya sama aja ya. Mau kamu punya data banyak, kamu mau bandingin mahasiswa se-Unsri misalnya, dikasih ujian pertama, terus dikasih ujian lagi yang kedua, remedial. Yang kedua tuh tambah bagus atau tambah buruk. Ya. Nah, berarti kita sudah punya data selisih. Nah, untuk selanjutnya, semua uji-uji yang kita akan lakukan, itu dilakukan pada
kolom selisih ini. Jadi semua penilaian dilakukan terhadap nilai selisih sebetulnya. Ya, kita nggak lagi peduli sama nilai yang ada di kolom metode 1 dan kolom metode 2. Ya. Karena yang kita perhatikan sekarang adalah ya. Nah, sekarang artinya nilai selisih ini pertanyaan pertamanya adalah apakah data di kolom selisih masuk kategori normal apa tidak. Oke, jadi kalau saya masuk ke catatan ini, ya seperti biasa ya, seperti yang minggu-minggu yang lalu, tahapan-tahapan ini, maka kita masuk ke yang pertama, yaitu uji parametriknya ini normal apa tidak normal. Nah, ya kita pakai ini ya, biar sama dengan materi yang minggu yang lalu. Nah, kita akan menghitung ya, apakah data kita, atau lebih tepatnya saya lengkapi di sini, ini saya save as dulu ya, takut nanti ini file yang lalu. Saya save as dengan nama hitung uji dua kelompok terkait. Ya, jadi karena data itu adalah data selisih, ya maka yang dimaksud dengan data di sini adalah data selisih. Data selisih. Ini cek apakah data selisih kita itu normal apa tidak normal. Nah, ya. Oke, ya. Selanjutnya sama ya. Wah, untuk uji normalitas itu boleh pakai Kolmogorov-Smirnov atau pakai Shapiro-Wilk ya. Karena kita pakai standar alfa adalah 5%. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu. Ini karena ini hasil yang minggu yang lalu ya. Titik-titik. Nah, Shapiro-Wilknya hingga berapa nih? Kita belum tahu ya. Ini sementara anggap nggak ada dulu ya. Oke, jadi kita akan lakukan uji normalitas pada data selisih kita tadi. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, kita sudah punya data ini, maka data selisih ini akan kita uji normal atau tidak normal. Masih ingat menu untuk menguji normalitas? Diapakan? Ada di mana? Ya, uji normalitas itu ada di analyze apa? Yang ingat? Ada yang ingat minggu yang lalu? Analyze, descriptive statistik, terus apa lagi? Ayo, ini harus hafal ini. Hafal untuk di ini, tapi memang dipahami, dimengerti gitu. Ya. Jadi analyze, descriptive statistik, terus di explore. Ya. Explore dan ingat yang mau diuji yang mana? Dependent list adalah yang mau diuji. Hah? Yang mau kita uji tentunya yang selisih. Ya. Jadi selisih yang dimasukkan ke dalam kolom dependent list. Yang mau kita uji adalah selisih. Apakah nilai yang ada di kolom selisih pada variabel selisih itu normal atau tidak normal? Kita sudah tidak peduli lagi pada kolom metode 1 atau kolom metode 2. Oke, selanjutnya apa? Ya.
Ini sudah sama dengan minggu lalu sebetulnya. Bahwa klik di plot, ya, plot, ya, kita ingin menampilkan uji normalitas juga pakai grafik, maka klik centang normality plot with test, ya. Nah, supaya nanti kita lihat gambar grafiknya yang kayak garis yang ada titik-titik datanya itu. Sebaran datanya jauh dari garis atau dekat ke garis, di mana nilai garis adalah nilai rata-rata, ya. Terus continue, ya, dan jangan lupa pilih both supaya dua-duanya muncul. Nilai statistiknya muncul, nilai plotnya, gambar grafiknya juga muncul, ya. Oke, sudah. Kalau sudah, maka tinggal di OK-kan saja. Artinya di sini kita pada menu Analyze, Descriptive Statistik, Explore, ya, itu kita melakukan uji normalitas pada data yang ada di variabel selisih. Ya, oke, klik OK. Ya, klik OK. Maka kita akan lihat di sini dulu di output, ya. Ya, ini ada explore, artinya memang dari menu explore, ya. Menu explore itu ada di mana? Menu explore itu adanya dalam deskriptif statistik. Deskriptif statistik itu ada di dalam menu analyze tadi, ya. Dan ingat, selalu perhatikan SPSS sebelum menampilkan yang lain-lain, ya, dia nyuruh kita periksa dulu sumber datanya, bahwa output yang dihasilkan ini berasal dari, nah, nih, ya, berasal dari data selisih. Nah, jadi jangan sampai nanti salah masuk ke kolom eksekusi tadi, ya. Pastikan betul memang yang mau kita masukkan tidak salah klik, ya, memang betul selisih. Dan jumlahnya ada 10, betul nggak? Lihat aja data kita. Kolom selisih, jumlah datanya ada 10 baris. Betul, Pak. Ya, 10. Karena bisa saja nanti ada data yang missing. Ini yang missingnya 0, nggak ada, artinya lengkap. Siapa tahu dari 10 ada 1 yang kosong, misalnya. Ya. Oke. Kemudian akan ada perhitungan deskriptif statistiknya, bahwa nilai rata-rata dari kolom selisih adalah minus 10. Standar errornya 3,9 dan lain-lain. Ya, kalau mau analisis ini bisa dilihat nanti dari data ini. Ya, sebenarnya kalau orang yang sudah paham statistik dia bisa lihat ini masuk data normal apa tidak normal sebetulnya sebelum melihat yang lain. Ya, karena ada informasi misalnya nilai varian, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, range, ya, ada skewness, ya, ada kurtosis. Nah, itu sebenarnya info-info tentang normalitas data semua. Tapi tentunya itu untuk level orang yang lebih lanjut lah. Ya, kalian mungkin nggak sampai ke sana belajar. Ya. Nah, kalian cukup lihat tentang uji normalitas menggunakan Kolmogorov, Smirnov, atau Sapirowicz-nya. Ya. Di mana di sini ya, hasil perhitungan menunjukkan Kolmogorov-Smirnov sig-nya berapa? 0,164. 0,164, saya ketik dulu lah. Kolmogorov-Smirnov dapatnya di sini 0,164. Sementara kalau Sapirowicz dapatnya 0,493. 0,493. 0,493.
Bagaimana kondisinya? Ya, bagaimana kondisinya? Maka kita lihat Sapirowik 0,493 itu lebih besar dari 0,05. Kolmogorov Smirnov 0,164 itu juga lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya apa? Yang diterima adalah A0. Bahwa kondisi data selisih itu sama dengan syarat normal. Jadi kita mengatakan data kita itu normal. Karena data kita itu normal, maka boleh dilanjutkan dengan uji parametrik. Oke, itu perhitungan. Selain perhitungan, kita tadi juga minta ditampilkan grafik. Ya, kita minta ditampilkan grafik. Mana grafiknya? Lihat, oh nih. Ya. Jadi tadi kan kita klik normality with S, ya, plot. Nah, jadi ini untuk orang yang berpengalaman, tapi ya apa-apa sambil belajar kalian bahwa kalau lihat data yang seperti ini, garis ini adalah nilai rata-rata. Sementara plotting atau pemetaan data kita itu yang bulat-bulat ini. Nah, karena dia tidak terlalu jauh, ya seperti ini yang paling jauh nih, yang ujung sekali ini, penyimpangannya, ya penyimpangan itu apa? Jadi saya bilang tadi standar deviasi, itu namanya penyimpangan. Sebenarnya bisa dilihat dari mana tadi itu? Dari tabel yang ini tadi. Nah, ini ada standar deviasi 12,5698. Standar error 3,9. Nah, itu datangnya dari mana? Itu sebenarnya datang dari grafik ini. Ya, bahwa ini ada penyimpangan sebetulnya. Penyimpangan itu adalah jarak dari data ke nilai rata-rata. Rata-rata yang mana? Yang garis lurus itu. Nah, kalau yang ini tepat, ini bagus ini. Jadi dia tepat di nilai rata-rata. Paling bagus yang ini. Nah, yang ini juga bagus. Ini mepet-mepet sedikit bagus. Nah, yang ini agak jauh, ini jauh. Tapi yang jauhnya itu masih dalam batas yang wajar. Dalam batas yang dianggap tidak nyeleneh gitu. Tapi kalau ada satu data misalnya posisinya di atas sini, misalnya di sini, itu jauh sekali dibandingkan dengan data-data yang lain, maka dia disebut data yang tidak normal. Ya, sebenarnya itu. Ya, ini yang data normalitas plot ini sebetulnya ya. Oke, jadi kita sudah sampai kesimpulan uji parametrik yang pertama bahwa data selisih itu normal. Oke. Selanjutnya, setelah uji normalitas, tentunya kita lanjutkan dengan uji homogenitas, ya, untuk melihat data kita homogen apa tidak. Tapi yang seperti minggu lalu juga sudah saya tunjukkan, bahwa uji homogenitas itu, ya, ini saya tambahin ya, varian data selisih. Data selisih. Semua sama. Data selisih. Nah, artinya heterogen, kalau sama variannya disebut homogen. Uji Leven itu ada di dalam uji yang lain. Jadi kita skip dulu ya. Kita skip dulu, kita simpan dulu ini, kita anggap titik-titik dulu berapa, kita tahu. Ya, belum dilaksanakan. Ya. Jadi kita lihat uji Levennya seperti apa. Ya, maka selanjutnya lakukan uji rata-rata. Uji rata-rata. Oke. Oke, sekarang saya ganti ya. Nilai rata-rata nilai selisih. Nilai selisih. Selisih
metode 1 sama dengan metode 2. Artinya apa? Artinya apa ini? Kalau selisih metode 1 sama dengan metode 2. Artinya apa? Artinya selisihnya sama dengan 0. Di mana metode 1 sama dengan metode 2, maka selisihnya 0. Hapus apa? Jebol karena jadi kesimpulannya. H0-nya adalah nilai selisih, rata-rata nilai selisih adalah sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena metode 1 sama dengan metode 2. Artinya apa? Nggak ada perbedaan antara metode 1 dan metode 2. Sama aja. Ya. Sementara H1 selisih, ya, rata-rata nilai selisih itu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Apa artinya kalau tidak sama dengan 0? Tidak sama dengan 0 itu kan artinya apa? Bisa positif, bisa negatif. Nah, ya. Tergantung, ya. Bisa positif, bisa negatif. Kapan dia positif? Hah? Kapan dia positif? Dia akan positif, selisih, dia akan positif jika metode 2 lebih besar nilainya dari metode 1. Ya. Dia akan negatif jika metode 1 atau kita biar standar ya, metode 2 lebih kecil dari metode 1. Ya. Kalau positif, artinya nilai metode 2 itu lebih besar. Naik nilainya, nilai ujian itu. Ya. Akan negatif kalau metode 2 nilainya lebih rendah dari metode 1. Artinya terjadi penurunan nilai. Oke? Paham ya prinsipnya di situ ya? Oke. Kita balik lagi bahwa untuk uji rata-ratanya menggunakan uji T. Karena data kita ada berapa? Data kita totalnya ada 10. Ya. Kita pakai uji T ya. Kita pakai uji T dengan taraf nyata 5%. Nanti kita lihat kesimpulan uji T-nya seperti apa. Ini saya hapus dulu. Ya, nilai ininya ya kita belum tahu berapa, ini nanti kita lihat. Ya. Nah, kita balik lagi ke SPSS-nya. Oke.
Sekarang kita sudah membuktikan kalau kolom data selisih ini adalah normal. Nah, berikutnya kita akan lihat apakah dia homogen atau heterogen. Ya, kita akan ke uji yang ini, homogen atau heterogen. Tapi persoalannya adalah uji homogenitas itu, uji Levin itu, dia tidak berdiri sendiri, menunya ada di dalam uji T. Maka kita langsung saja melakukan uji rata-rata, yaitu uji T. Ya. Oke, ini di mana tempat uji T? Analyze, ya. Karena kita masih melakukan perbandingan rata-rata, maka tempatnya masih ada di dalam compare min. Oke, perhatikan ada dalam compare min. Sekarang min yang mana yang mau kita bandingkan? Ada yang tahu? Dari pilihan yang ada di sini yang mana? Ya, ingat minggu lalu kita memilih independent sample t-test. Nah, ini juga pakai t-test. Tapi yang mana? Tentunya bukan yang independen, karena arti independen adalah bebas. Sampel itu data. Jadi kita pakai data yang bebas minggu lalu ini. Yang sekarang mana? Data yang terikat. Data yang berpasangan. Tentunya bahasa Inggris pasangan adalah pair. Jadi kita gunakan compare min, pair, sample, t-test. Ini apa? Kita akan melakukan uji perbandingan menggunakan t-test ya, pada data ya, yang berpasangan. Saya ulangi. Ya. Saya ulangi. Kita akan melakukan uji perbandingan nilai rata-rata. Uji perbandingan nilai rata-rata menggunakan alat uji t-test. Dilakukan pada data yang berpasangan. Oke, ini diklik. Nah, berikutnya adalah mari membuat pasangannya. Mari membuat pasangannya. Dan jangan lupa, ya, ini dari awal kita tadi menghitung selisih. Ya, ketika kita membuat variabel baru yang namanya selisih, yang ini, variabel baru yang selisih, jangan lupa kita membuatnya itu bagaimana cara awalnya tadi. Ya, dari awal kita mendefinisikan selisih adalah metode 1 kurang metode 2. Metode 1 itu adalah metode lama dikurang metode baru. Jadi kalau bisa kita konsisten, jangan terbolak-balik. Walaupun sebenarnya terbolak-balik juga tidak salah, tapi analisanya nanti harus dibalik juga gitu. Nah, biar konsisten, ya kita standarkan saja. Kalau dari awal kita menggunakan metode 1 dikurang metode 2, ya, artinya metode lama dikurang metode baru. Ya. Nah, jadi saya balik lagi ya. Saya balik lagi ke sini tadi. Ya. Jadi kita lihat metode lama dikurang metode baru. Jadi kita pada prinsipnya kita akan ini nilai uji rata-rata adalah rata-rata selisih ya. Balik lagi kan semuanya disebut selisih sekarang. Ya. Di mana selisih itu adalah metode 1 ya, dikurang metode 2 ya. Kita sepakati saja seperti itu supaya
konsisten. Ya. Oke. Nah, ini tentunya dia akan terbalik ini, ya. Dia akan terbalik bahwa dia akan positif, ya, betul ya. Dia akan positif kalau 2 lebih besar dari 1. Ya. Ini kondisinya jadi dibalik, ya. Dia akan negatif jika metode 2 lebih besar dari metode 1. Sebaliknya akan positif jika 2 lebih kecil dari 1. Ya. Jadi kalau 2 itu membesar, maka dia akan negatif. Ya. Kalau 2 itu ngecil, dia akan positif karena kita pakai ini. Metode 1 dikurang metode 2, ya. Ini kita standarkan, kita konsistenkan, ya. Kalau bingung bagus Anda mikir, ya. Oke, kita kembali lagi ke SPSS-nya tadi. Nah, jadi pasangannya adalah variabel 1, ini kita klik dulu di sini, variabel 1. Yang mana yang mau jadikan variabel 1? Supaya standar adalah variabel yang metode lama atau metode 1. Nah, ini kita masukkan ke dalam variabel 1. Kemudian metode 2 atau variabel metode baru ke dalam variabel 2. Sampai di sini bisa diikuti? Ya. Jadi kita ingin standar, ya. Ini, ya, biar sama, ya. Kalau sudah, kita oke-kan, ya. Kalau sudah, kita oke-kan. Ini. Sebenarnya ini terbalik boleh saja. Cuma tadi cara membaca hasilnya harus dibalik juga, gitu ya. Oke. Kalau sudah oke, maka akan keluar hasil t-test. Nih, t-test, ya. Tadi lagi saya ingatkan, ya, di SPSS, sebelum kita lebih lanjut membaca hasil, maka pastikan dulu data kita sudah benar apa belum. Oke, ya. Karena t-test itu adalah t-test yang pasangan, yang pair. Ya. Pair-nya ada berapa? Pasangannya ada berapa? Kita tadi kan cuma membuat satu pasang, ya. Karena memang data kita hanya ada satu pasang. Maka pair-nya cuma ada satu. Nah, ini. Di mana masing-masing pasangan terdiri atas 10 data. Tuh, benar nggak 10 data? Dan pasangannya hanya ada satu. Apa itu pasangannya? Pasangannya adalah nilai ujian metode lama, itu di atas tadi, ya. Karena dia menjadi yang atas, yang pertama. Jadi metode 1. Kemudian metode 2 atau nilai ujian metode baru. Kalau tadi pasangannya dibalik, posisi ini akan terbalik. Ya, sebetulnya hanya akan menunjukkan hasil positif negatif sebetulnya. Ya. Oke. Sudah, kalau ini sudah benar memang 10, urutannya sudah nggak terbalik, benar. Yang pertama masuk metode lama dulu, yang kedua baru metode baru urutannya, ya. Oke.
Kemudian selanjutnya adalah kenapa nilai uji homogenitasnya tidak muncul. Nggak ada di sini. Nggak ada. Uji Levin-nya nggak ada. Seperti yang kemarin kan muncul uji Levin di samping uji t-test di sini. Ini nggak ada. Ya. Kenapa tidak ada? Bagaimana cara kita menjawab uji homogenitas ini? Ya. Di dalam uji pasangan terkait atau uji dua kelompok data terkait, ya, maka uji homogenitas tidak diperlukan. Kenapa? Karena yang namanya data yang terkait, dia sudah pasti homogen. Jadi sebetulnya nggak perlu diuji lagi, ya, nggak perlu diuji lagi, karena dia pasti homogen. Kenapa homogen? Karena dia terikat antara kolom 1 dan kolom 2 ada pasangannya. Jadi apa yang berubah di kolom 1 pasti juga akan berubah di kolom 2. Maka di sini tidak dibutuhkan uji homogenitas. Ya, dengan kata lain, ya boleh sederhanakan, ya. Apa ini? Kan ini. Hilang tuh yang mana sih? Harus hilang. Tambah. Oh, ini. Jadi tidak perlu ada tahapan uji homogenitas di sini. Jadi kalau nanti ada ujian, ya, ya, datanya ternyata data uji dua kelompok terkait, maka cukup dengan uji normalitas saja. Cukup dengan data melakukan uji normalitas saja. Ini tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Karena udah pasti akan homogen. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, jadi nanti kalau ujian tidak perlu ada uji homogenitas. Jadi tahapannya cukup normalitas. Kalau normal, lanjut dengan uji rata-rata. Tadi kita lihat hasil uji rata-ratanya yang mana, ya? Uji rata-ratanya yang mana? Oke, kita lihat uji t-testnya ini, ya, uji t-test, maka didapat nilai sig-to-tail-nya pada pasangan, ya, per 1, yaitu nilai ujian metode lama dikurang nilai ujian metode baru. Ya. Kalau tadi terbalik pasangannya, jadinya akhirnya nilai ujian metode baru dikurang nilai ujian metode lama. Ini adalah lama kurang baru. Ya. Dapat sig-nya to-tail 0,33. Dapat sig to-tail adalah 0, berapa tadi? 0,033. 0,033. Ya. Jadi 0,033 itu lebih besar apa lebih kecil dari 0,05?
Ini lebih besar apa lebih kecil? 0,033 itu? 0,033 sudah tentu lebih kecil. Lebih kecil dari 0,05. Jadi, kita sampai pada kesimpulan adalah H1 diterima atau H0 ditolak. Ya. Oke, sama dengan ini. Ya. Berarti kita baru sampai pada kesimpulan sementara. Kenapa kesimpulan sementara? Karena balik lagi, H1 adalah selisihnya 0. Nah, selisihnya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 itu bisa positif, bisa negatif. Pertanyaannya ini positif apa negatif? Nah, jadi karena H1 yang diterima, ya, maka kesimpulan sementara kita bahwa selisih ya, itu tidak sama dengan 0. Tadi saya lihat ada tanda tidak sama dengannya. Insert shift ya tidak sama. Selisih itu tidak sama dengan 0. Ya, bukan salah. Selisih itu tidak sama dengan. Selisih tidak sama dengan 0. Jadi selisih tidak sama dengan 0. Itu kesimpulan sementara. Persoalannya kalau dia tidak sama dengan 0, pertanyaannya lanjutannya adalah, ini sebetulnya selisihnya itu positif atau negatif. Nah, kita nggak tahu. Pokoknya dia tidak sama dengan 0. Artinya tidak sama dengan itu bisa positif, bisa negatif. Pokoknya salah satu yang besar dan yang kecil, gitu aja. Nah, kita masalahnya adalah pengen tahu yang mana yang lebih baik. Jadi kalau dia tidak sama dengan 0, jadi kita bisa katakan, ya, di sini selisih tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Ya. Dia bisa positif, bisa negatif. Ya. Jadi sekali lagi, ini saya hapus saja ya, kita ini. Karena kita tahu kalau digambarkan grafik seperti ini ya,
nilai T itu ada positif, ada negatif. Dia akan ada di mana? Oke, dia akan ada di mana? Kita lihat di tabel T tadi, ya, bahwa nilai T-nya diperoleh minus 2,516. Minus 2,516. Jadi kalau kita balik lagi ke gambar ini, maka nilai T itu adalah minus, berarti ada di sini ya, ada di sebelah sini, minus 2,516 ya. Benar ya? 516. Oke, minus 2,516. Jadi dengan kata lain, dia negatif. Dia ada di nilai minus. Ya. Oke. Saya hapus saja ini semua. Karena nilai T sama dengan minus 2,516. Maka selisih itu sama dengan negatif. Ya. Maka selisih itu negatif. Dengan kata lain, kita bisa tahu bahwa karena selisih itu negatif, sementara yang disebut selisih itu adalah metode 1 dikurang metode 2. Ya. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa ya, karena negatif, ya, maka kita bisa katakan, kenapa bisa negatif? Karena metode 2 rata-ratanya karena rata-rata metode 2 lebih besar dari rata rata-rata metode 1. Ya. Atau kita bisa bilang dengan rumus matematik bahwa metode 2 lebih besar dari metode 1. Dengan kata lain, kita katakan bahwa
Kita buat kesimpulan, ini dibesarin. Metode 2 lebih besar dari metode 1, atau seperti itu, ya. Atau kita bisa katakan metode 2 lebih baik dari metode 1. Ya. Jadi kesimpulannya adalah, kesimpulan terakhirnya apa? Kesimpulan akhir, apa itu? Wah, hipotesa bahwa metode baru lebih baik dari metode lama dapat diterima. Benar, kesimpulan si guru tadi mengatakan bahwa metode barunya itu lebih bagus daripada metode lama. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan tentang perbandingan dua kelompok yang terikat? Ya. Seandainya tadi misalnya ternyata yang diterima adalah H0, ya, misalnya ternyata selisih itu sama dengan 0, yang diterima H0, misalnya didapat nilai sig-nya 0,800 misalnya, 0,800. Itu artinya yang diterima adalah H0. Apa artinya H0? Artinya rata-rata metode 1 sama dengan metode 2. Artinya apa? Tidak ada perubahan. Karena tidak ada selisih. Nggak naik, nggak turun. Gitu loh. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti lanjutkan dengan tugas, ya. Tugas sama seperti tugas di minggu yang lalu, ya. Tugasnya ada di sini, ya, di data itu. Tapi kemarin saya suruh kerjakan yang kelompok bebas saja. Sekarang tugas praktikum yang berikutnya adalah kerjakan yang terikatnya, ya. Tugas parametrik, tugas parametrik. RST, tugas parametrik, ya. Nah, ini ya. Sama saja ininya. Tugasnya, ya. Nah, yang minggu lalu yang sudah ini kan, 2 kelompok bebas, ya. 2 kelompok bebas, ya. Jadi yang minggu lalu itu ya jelas ini 2 kelompok bebas. Karena ada kelompok laki-laki berat badannya sekian, 8 orang, ada kelompok perempuan berat badannya sekian-sekian juga 8 orang, kebetulan sama gitu. Nah, ini 2 kelompok bebas, ya, karena nggak ada hubungan antara berat badan laki-laki sama berat badan perempuan. Itu 2 kelompok bebas. Nah, sekarang soalnya begini, ya, yang 2 kelompok terikat ini, ya. Ini saya jelaskan karena nggak ditulis soalnya, ya. Jadi ada 8 orang.
yaitu Anti, Aan, Bunga, Cica, Tati, Tia, Murni, Ita. Nah, ini jadi 8 orang ini ikut program penurunan berat badan. Ikut program penurunan berat badan. Ikut program diet. Sebelum ikut program, berat badan Anti 58, Aan 67, Bunga 63, Cica 63, Tati 58, Tia 59, Murni 73, Ita 60. Setelah 2 bulan ikut program, ya, maka berat badan mereka menjadi 55, 65, 64, 63, 60, 57, 71, 57. Pertanyaannya adalah, apakah program penurunan berat badan itu berhasil? Jadi jawab pertanyaan itu. Apakah program penurunan berat badan berhasil? Bagaimana cara menjawabnya? Hah? Kira-kira gimana cara menjawabnya? Apakah berhasil atau tidak berhasil? Kapan dikatakan berhasil? Ada yang tahu? Coba logikanya dulu. Dia akan dikatakan program itu berhasil jika selisihnya minus apa plus? Plus, Pak. Plus. Selisihnya minus. Karena kita pengen turun, namanya penurunan berat badan kan? Pengen turun, jadi angkanya ngecil. Hah? Minus apa plus? Yang terjebak. Ya, plus lah, benar yang pertama tadi. Karena namanya selisih ya, harusnya sebelumnya itu tinggi. Setelah jadi rendah, menurun. Jadi kalau menurun, selisihnya plus. Selisih loh ya. Selisihnya itu plus. Kenapa dia bisa plus? Karena yang setelah lebih kecil. Harusnya gitu. Jadi harusnya selisihnya adalah plus. Sebagai bukti terjadi penurunan. Tapi akan dibalik menjadi minus kalau cara ngitungnya dibalik. Bukan sebelum dikurang setelah, tapi setelah dikurang sebelum. Tuh. Sebenarnya plus atau minus jawaban tadi relatif benar atau salahnya, tergantung pada cara ngitung selisihnya bagaimana. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak? Cukup jelas? Kira-kira bisa nggak ngerjakan sendiri ini? Ya. Walaupun bisa saja, ya namanya kuliah online ini, tugas-tugas online itu nggak terjamin itu kamu kerjakan sendiri apa tidak sebetulnya. Ya, tapi saya minta coba untuk jujur pada diri sendiri, coba sendiri, bertanya sama kawan boleh, tapi jangan copy paste punya kawan, kerjakan sendiri. Ya, supaya tetap kamu bisa melakukan. Oke, ya dicoba untuk tugas. Ini nanti saya buat tugas online-nya ya, jadi soal yang sama ya dari file yang sama maksud saya. Dari file yang sama dari tugas minggu lalu, tapi sekarang kerjakan untuk 2 kelompok berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri kuliahnya sampai di situ. Nanti kita lanjutkan minggu depan dengan, minggu depan masuk nggak ya?
Oh, minggu depan bertanggal 21 ya, belum libur ya. Masih. Libur digeser loh ya. Di tanggal 28 itu masih kuliah ya, belum hari libur. Ini hari liburnya tanggal 29, libur bersamanya. Di Jumat libur bersamanya. Kamis dibatalkan bersamanya. Geser ke setelah Idul Fitri ditambahnya. Nah, jadi kita masih 2 kali lagi masuk ya, sampai minggu terakhir Ramadan ya, tanggal 21 dan 28. Mudah-mudahan habis materi untuk apa namanya? Sekarang yang 2 kelompok terikat dan bebas parametrik, nanti minggu depan yang non parametrik. Ya, baik kelompok bebas non parametrik maupun kelompok terikat non parametrik. Oke, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.